Selanjutnya kami akan menjelaskan pertemuan 21 yaitu tentang pengendalian manajemen proyek. Pengendalian manajemen proyek. Project Management Institute atau PMI mendefinisikan manajemen proyek sebagai aplikasi pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Ervianto 2005 memaparkan bahwa manajemen proyek ialah seluruh aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi dari suatu proyek yang dimulai dari awal proyek hingga pada tahap berakhirnya suatu proyek guna menjamin pelaksanaan proyek yang tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Secara umum, definisi dari manajemen proyek adalah disiplin yang memungkinkan bagi tim proyek untuk dapat bekerja secara terorganisir serta efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan manajemen proyek yang baik akan membawa manfaat bagi berjalannya suatu proyek. Manfaat tersebut antara lain, yang pertama, efisiensi biaya, yang kedua, kualitas yang terjaga, yang ketiga, pengendalian risiko, dan yang keempat, peningkatan produktivitas. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen proyek. Proyek merupakan aktivitas yang bersifat kontemporer. Dalam pengerjaannya selalu terdapat batasan yang memengaruhi berjalannya suatu proyek. Seluruh aktivitas yang terdapat pada proyek merupakan sebuah mata rantai dari dimulai sejak dituangkannya ide, perencanaan, pelaksanaan, hingga memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaannya. Jika kita tinjau melalui aktivitas yang paling dominan dalam suatu proyek, maka proyek dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, proyek konstruksi. Merupakan proyek yang bertujuan untuk membangun atau mengkonstruksi sebuah struktur fisik, seperti gedung, jalan raya, jembatan, bendungan, jalur, kereta api, dan infrastruktur lainnya. Proyek konstruksi melibatkan serangkaian proses melalui dari perencanaan, rancangan, pengadaan bahan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kedua, proyek manufaktur. Proyek yang bertujuan untuk mengembangkan, merancang, dan memproduksi produk yang diinginkan. Proyek manufaktur melibatkan serangkaian proses mulai dari perencanaan, desain, pengadaan bahan baku, produksi, pengujian, hingga penyelesaian dan pengiriman produk. Yang ketiga adalah proyek penelitian dan pengembangan. Proyek penelitian dan pengembangan atau research and development adalah proyek yang bertujuan untuk menemukan atau mengembangkan teknologi baru, produk baru, atau proses baru. Proyek penelitian dan pengembangan melibatkan serangkaian kegiatan penelitian yang sistematis dan terencana untuk menghasilkan pengetahuan atau informasi baru yang relevan dengan tujuan proyek. Yang keempat, proyek pelayanan manajemen. Proyek pelayanan manajemen adalah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan atau pemangku kepentingan ataupun stakeholder dalam suatu organisasi atau instansi. Yang kelima, proyek kapital merupakan bentuk proyek yang memiliki skala besar dan memerlukan investasi dalam jumlah besar, baik berbentuk uang atau aset, untuk membangun atau mengembangkan aset fisik seperti gedung, jalan raya, jembatan, bandara, pembangkit listrik, dan infrastruktur lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Novianti dengan NIM 19111250166. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai fungsi manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditetapkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Fungsi dari manajemen proyek terdiri dari beberapa aspek. Aspek tersebut antara lain pelingkupan atau scoping, perencanaan atau planning, perkiraan atau estimating, penjadwalan atau scheduling, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing,
pengontrolan atau controlling, penutupan, closing. Tujuan manajemen proyek secara umum, anggaran digunakan dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran adalah alat yang efektif untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek di suatu organisasi. Anggaran operasi biasanya dibuat untuk jangka waktu 1 tahun dan memasukkan perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk jangka waktu tersebut. Beberapa tujuan pengendalian antara lain, yang pertama memastikan bahwa tujuan proyek telah terrealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan proyek terlaksana sesuai dengan persyaratan kontrak. Yang ketiga, menerapkan pengendalian resiko untuk diidentifikasi, evaluasi, dan meminimalisir resiko terkait proyek. Yang keempat, menjaga integritas dan etika dalam kegiatan proyek. Yang kelima, menerapkan pengendalian mutu guna memastikan jika hasil akhir proyek memenuhi standar dan kriteria yang disepakati. Tahap manajemen proyek. Pendekatan mengenai tahapan proyek secara umum adalah mengidentifikasi urutan langkah yang harus diselesaikan dalam suatu proyek. Dalam pendekatan tradisional, terdapat 5 komponen pengembangan proyek. 4 tahap ditambah kontrol dan ditambah lagi tahapan penyelesaian proyek, yang dapat juga disebut siklus kehidupan proyek atau project life cycle. Secara umum, siklus hidup proyek merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Kegiatan utama yang dilakukan dalam siklus hidup proyek yaitu, yang pertama ada tahap inisiasi atau initiation, yang kedua ada tahap perencanaan atau planning, yang ketiga ada tahap pelaksanaan atau execution, yang keempat ada tahap pengawasan dan pengendalian, monitoring and control, yang kelima ada tahap penutupan atau closure. Selanjutnya ada faktor penghambat pengendalian manajemen proyek. Yang pertama, kurangnya perencanaan, yang kedua sumber daya yang tidak memadai, yang ketiga perubahan permintaan atau tujuan, yang keempat komunikasi yang buruk, yang kelima resiko yang tidak teridentifikasi, yang keenam konflik manajemen, yang ketujuh ketidakmampuan memenuhi tenggat waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu manajemen risiko proyek. A. Strategi untuk risiko negatif. Yang pertama yaitu menghindari atau avoid. Penghindarian risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Selanjutnya yaitu memindahkan atau transfer. Pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik kepada pihak ketiga. Selanjutnya yaitu mitigasi atau mitigate. Merupakan pengurangan peluang atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima oleh manajemen. B. Strategi untuk risiko positif. Yang pertama yaitu pemanfaatan atau exploit. Ialah strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat terrealisasi. Sebagai contoh, penugasan SDM yang lebih baik, berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Berikutnya itu peningkatan atau enhance. Merupakan modifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dan risiko berdampak positif. Selanjutnya yaitu pengendalian mutu proyek. Yang pertama, perencanaan mutu. Langkah pertama dalam proses manajemen mutu adalah merencanakan standar mutu yang diperlukan untuk suatu produk atau layanan. Yang kedua, implementasi mutu. Setelah melewati perencanaan mutu, tindakan harus diambil untuk memastikan bahwa standar mutu yang ditetapkan terpenuhi selama pelaksanaan proyek.
Yang ketiga, pemeriksaan mutu. Selama pelaksanaan proyek, pemeriksaan mutu harus dilakukan guna memastikan bahwa produk atau layanan yang sedang dikerjakan memenuhi standar mutu yang telah disepakati bersama. Pemeriksaan mutu dapat dilakukan melalui inspeksi ataupun pengujian. Yang keempat, pengujian mutu. Pengujian mutu dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Pengujian mutu dapat dilakukan pada berbagai tahap proyek produksi, produk ataupun layanan, seperti pada saat perakitan atau sebelum saat pengiriman. Selanjutnya itu perbaikan mutu. Apabila terdapat temuan dalam pengujian dan pemeriksaan, tindakan perbaikan harus diambil. Tindakan perbaikan dapat melibatkan perubahan proses produksi, pengembangan pelatihan, atau perbaikan produk atau layanan. Selanjutnya itu pelaporan mutu. Pelaporan mutu secara teratur harus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tim proyek terinformasi tentang kemajuan dan kondisi mutu proyek yang sedang dikerjakan. Pelaporan mutu dapat membantu dan mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.